Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang juga di dalam persekutuan kita di POFT PJH pada hari ini, persekutuan Jumat. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar living like Jesus. Nah, tapi sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa mempersiapkan hati kita sehingga akhirnya firman yang ditaburkan itu bisa tertanam di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih jika kami masih Kau berikan kesempatan ya Tuhan pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau masih mau memberikan firman-Mu, mempercayakan firman-Mu pada kami, sehingga akhirnya ya Tuhan firman itu yang menjadi makanan jiwa kami. Firman itu juga yang menumbuhkan hidup kami ya Tuhan, yang membuat hidup kami bergerak. Dan biarlah firman itu juga ya Tuhan yang perlahan-lahan mengubahkan hati kami ya Tuhan, sehingga hati kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus ya Tuhan. Biarlah kau tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat menangkap firman-Mu, tolong kami agar kami bisa merenungkannya ya Tuhan, dan juga melakukannya, sehingga akhirnya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja ya Tuhan, yang senang mendengarkan retorika-retorika, ataupun juga khotbah-khotbah, tetapi biarlah kami benar-benar jadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, sehingga akhirnya nama-Mu dimuliakan. Kiranya ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memimpin kami, baik kami yang menyampaikan firman, ataupun juga kami yang sama-sama mendengarkan firman, biarlah kami diubahkan dan juga tunduk di bawah otoritas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kembali lagi selamat siang teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar salah satu tema yaitu tentang living like Jesus dari 1 Yohanes 1 ayat 2 1 Yohanes 1 sampai pasal yang kedua ayat 6. Nah, sebelum kita sama-sama buka ayatnya, perkenalan singkat. Nah, nama saya Ernest, mungkin ada beberapa yang belum kenal kayak gitu. Nama saya Ernest. Nah, saya itu salah satu staf perkantas. Staf perkantas di dalam bidang pelayanannya itu khususnya adalah fokusnya siswa. Nah, tapi nggak masalah juga kalau mahasiswa kontak. Biasanya saya juga dikontak sih mahasiswa beberapa kampus. Minggu depan saya juga di pelayanan secara online juga untuk kampus TIS dan lain sebagainya. Nah, tapi biasanya fokusnya pelayanannya siswa. Jadi hari-hari kalau mau pelayanan biasanya saya ketemunya siswa tuh, kayak gitu. Siswa-siswa ke online-nya juga ke sekolah-sekolah online-nya dan lain sebagainya. Nah, itu perkenalan singkat. Nah, pada hari ini kita balik lagi ya. Kita akan belajar dari 1 Yohanes 1 ayat 2 sampai 6. Next slide. Nah, teman-teman boleh buka Alkitabnya di rumah, boleh baca ayatnya. Saya udah sediain ayatnya, tapi kalau terlalu kecil boleh baca di rumah kayak gitu Alkitabnya. Nah, saya akan bacakan ya. 1 Yohanes 1 sampai pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes 1, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun boleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya,
ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman yang di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah ini ya ayat 6 sepertinya yang menjadi tema kita pada hari ini. Nah sebelum kita bahas mengeksposisi bagian ini, coba next slide. Teman-teman, aku ada sebuah pertanyaan kayak gitu ya. Beberapa waktu lalu kayak gitu kita dihebohkan dengan sebuah ledakan yang terjadi di Gereja Katedral Makassar yang dilakukan untuk meneror seperti itu ya, meneror kita dan juga mungkin mau melukai sih pastilah ya, mau melukai orang-orang yang ada di dalam Gereja Katedral tersebut. Nah, menurut teman-teman, apakah tindakan ini sebuah dosa? Menurut teman-teman, apakah tindakan ini sebuah dosa? Apakah tindakan ini sekedar tindakan yang kejam? Atau sekedar kejahatan? Atau sekedar salah tafsir? Menurut teman-teman, setuju nggak? Kalau tindakan ini, apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut, itu adalah sebuah tindakan dosa. Setuju atau tidak? Jadi teman-teman boleh jawab tuh di dalam kolom komentar. Kira-kira menurut teman-teman, setuju atau tidak? Gimana menurut teman-teman? Setuju atau enggak kalau ini kita sebutkan kayak gitu, kita golongkan menjadi apa tuh, tindakan dosa? Dosa nggak sih melakukan hal seperti itu? Gimana menurut kalian? Ada yang mau mencoba menjawabnya? Dosa. Ada setuju, ada bilang setuju ya. Dosa. Oke, Daniel Martua bilang dosa. Ada lagi? Dosa. Oke. Rata-rata pada dosa ya yang jawab. Yang nggak ada yang bilang cuma sekedar salah tafsir. Ada yang mau bilang kayak gitu ya. Nah, teman-teman gini, karena penting banget. Satu sisi bersyukur ya, bersyukur kenapa? Karena itu hal itu masih heboh. Satu sisi bersyukur. Dan satu sisi kita masih bisa berani katakan hal itu adalah dosa, bukan sekedar tindakan kejam, bukan sekedar kejahatan, bukan sekedar salah tafsir. Betul, itu adalah tindakan kejam dan kejahatan, tapi lebih dalam lagi itu adalah dosa. Kalau kita ngomong dosa, itu masalahnya urusannya itu dengan Tuhan. Apapun kayak gitu keyakinannya ya, terserah buat mereka itu ibadah dan lain sebagainya. Kalau itu dosa kayak gitu, itu apa tuh namanya, berurusannya dengan Tuhan. Karena begini teman-teman, kalau kita nggak melihat hal ini sebagai dosa, lama-lama dosa itu makin lama itu makin pudar konsepnya. Makin lama kita makin terbiasa dengan dosa. Next slide. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu di dalam sejarah kayak gitu, itu namanya yang sebelah kiri tuh kayak gitu, ya sini kiri kayak gitu, kiri saya kayak gitu ya. Itu namanya Adolf Eichmann, Adolf Eichmann. Nah, dia ini salah satu organisator dari kejadian Holocaust itu. Dia salah satu organisator dari kejadian Holocaust. Nah, sekitar tahun 1960 kayak gitu, kalau nggak salah dia ditangkap dan akhirnya dia diadili. Dan menariknya adalah waktu dia diadili, yang dia katakan adalah dia nggak merasa bahwa apa yang dia lakukan kayak gitu sebagai seorang organisator itu merupakan tindakan yang jahat. Itu merupakan kesalahan atau itu merupakan dosa yang dia lakukan. Dia nggak mengatakan seperti itu. Bagi dia cuma bilang begini, gue cuma ngasih transport doang. Gue hanya bertanggung jawab memberikan transportasi untuk orang-orang Yahudi saat itu dengan kereta dan sampai kepada tempat pembantaian tersebut, kayak gitu, tempat Holocaust yang tersebut. Nah, gue cuma nganterin doang. Tapi gue nggak ngambil keputusan untuk akhirnya membunuh orang tersebut dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan, gue cuma ngikutin perintah. Gue cuma follow an order. Jadi waktu ditanya, apakah kamu merasa bersalah? Enggak, gue nggak merasa bersalah. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Gue cuma follow an order. Makanya teman-teman, dia nggak ngelihat korelasi dari perbuatan dia kayak gitu dengan dampaknya kepada orang lain. Dia nggak melihat korelasi antara perbuatan dia dengan dampaknya terhadap orang lain seperti itu. Seperti kayak ada dua dikotomi. Seperti kayak dia tinggal di realitas mana, terus ini realitas mana lagi tuh. Kelihatannya beda. Dia nggak ngerti ada hubungannya, ada korelasinya antara apa yang dia lakukan dengan dampak yang dia lakukan. Dan dia bilang itu cuma follow an order. Dan sampai ditanya pun dia nggak merasa ada perasaan bersalah terhadap keputusan dia saat itu. Dia bilang
Yang lain kok yang memutuskan, bukan gua. Gue cuma follow an order. Apa yang gua lakukan ini keputusan negara, bukan keputusan gua. Nah, makanya menarik teman-teman. Makanya ketika kita akhirnya kayak gitu melihat perbuatan dosa menjadi biasa, makin lama kalau kalian lihat di dalam society kita, di masyarakat kita, konsep dosa itu makin lama tuh makin pudar. Konsep dosa itu makin lama tuh makin lemah. Kenapa akhirnya orang ngerokok? Oh ya itu pilihan dia. Kita nggak berani bilang, oh itu dosa. Kenapa orang nanti menyontek? Oh itu pilihan dia. Tapi kita nggak bilang itu sebagai sebuah tindakan dosa. Akhirnya dosa itu akhirnya dosa itu menjadi banal, terasa banal, banality of sin. Dosa itu akhirnya nggak menghebohkan lagi. Kita makin lama tuh pakai bahasa-bahasa yang memperhalus dosa. Kayaknya berat banget bahasa dosa, gantilah kayak gitu. Bahasanya adalah kriminal kayak gitu. Dia lagi melakukan tindakan kriminal, tapi dia nggak melakukan tindakan dosa. Padahal itu adalah tindakan dosa. Nah, makanya teman-teman, waktu dosa itu terasa banal, terasa nggak heboh, nggak biasa aja, makanya wajar aja apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu jadinya seperti kayak Ekman. Realitasnya kayaknya beda. Apa yang gue lakukan ya bukan salah gue kayak gitu. Ya kalau lu menderita ya yang bukan urusan gue. Makanya terjadi tuh yang namanya white supremacy dan lain sebagainya. Karena menurut mereka nggak ada hubungannya sama sekali. Apa yang gue lakukan dengan dampak yang gue lakukan meskipun itu menyakiti lu. Makanya coba perhatikan di dalam sejarah, kayak gitu, sejarah manusia. Coba kalian cari surveinya, menurut kalian berapa banyak orang yang melakukan kejahatan atas nama kejahatan dengan berapa banyak orang bandingkan melakukan kejahatan atas nama kebaikan. Sekalipun mereka bilang itu ibadah kayak gitu, tapi apakah itu menyakiti orang lain? Kalau iya, itu dosa. Kenapa? Karena begini teman-teman. Waktu kita bahas tentang banality of sin, itu juga kondisi itu juga yang terjadi di dalam perikop yang kita baca ini. Terjadi di dalam jemaat yang Yohanes tuliskan surat ini. Seperti itu. Next slide. Dan teman-teman di dalam surat ini kayak gitu, Yohanes menulis kepada jemaat untuk surat ini kayak gitu, itu tuh terjadi yang namanya perpecahan di dalam jemaat gereja tersebut. Itu terjadi perpecahan. Ada orang-orang yang merasa kayak gitu, ada orang-orang yang merasa dirinya itu jauh lebih baik daripada orang lain. Dan akhirnya dia tuh nggak mau bermain dengan orang tersebut. Mereka nggak mau berteman dengan orang tersebut. Makanya perhatikan tuh ayat-ayatnya yang kalau kalian baca tuh seluruh surat-surat Yohanes ini, makanya itu berulang-ulang tuh. Pasal 2 ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya. Berarti ada kondisi jemaat tersebut tuh membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Pasal 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya itu bahwa kita harus saling mengasihi. Kenapa Yohanes bilang kayak gitu? Karena mereka nggak lagi saling mengasihi, saling membenci satu dengan yang lainnya. Ayat yang 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, teman-teman, jadi di dalam konteks yang kita baca ini ada terjadi perpecahan jemaat. Kenapa bisa begitu? Seperti yang tadi gue bilang, ada jemaat-jemaat yang dirinya merasa superior. Ada jemaat-jemaat yang merasa dirinya itu sebagai elit-elit Kristen, bukan elit global ya, tapi elit-elit Kristen. Dia merasa dirinya lebih rohani ketimbang orang lain. Dan kenapa mereka bisa bilang begitu? Karena mereka konsepnya begini saat itu. Mereka punya pemikiran gini, dosa, dosa. Makanya mereka bilang, aku tidak berdosa kayak gitu. Kenapa? Karena mereka bilang seperti ini, dosa itu kayak gitu, itu nggak mempengaruhi Allah. Apa yang dilakukan manusia di dalam dunia ini itu tuh nggak mempengaruhi realitas kehidupan spiritual. Tuhan tuh nggak terganggu dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, bagi mereka Tuhan tuh jauh banget, jauh banget. Tapi ini mereka ngaku orang Kristen nih. Mereka ngaku orang Kristen. Makanya bahaya banget kayak gitu. Mereka tuh jauh banget, jauh banget. Tuhan tuh jauh banget. Jadi Tuhan tuh nggak akan terpengaruh dengan apa yang manusia lakukan. Makanya gua ini adalah manusia yang kudus kayak gitu. Gua adalah manusia yang suci. Karena gua nggak melakukan apapun seperti itu. Dan menurut mereka itu tuh nggak masuk akal kalau Yesus Kristus itu tuh menjadi manusia secara daging.
Kenapa? Karena terlalu Tuhan itu yang ilahi itu tuh terlalu suci, sehingga kalau jadi daging itu tuh nggak layak. Jadi Yesus itu yang mereka ngerti, Yesus itu tuh cuman roh Allah, roh ilahi, tapi bukan manusia biasa. Bagi mereka itu nggak layak banget. Itu nggak layak banget. Nah, makanya mereka berpikir, wah, gue punya pengetahuan nih yang lebih bagus nih daripada orang-orang Kristen lain. Orang-orang Kristen lain nggak tahu kalau Yesus itu cuma Allah doang, tapi manusianya enggak. Padahal mereka salah kayak gitu. Tapi mereka ngertinya Yesus tuh seperti itu. Mereka ngertinya mereka nggak punya dosa. Dan mereka bilang, karena gue tahu punya pengetahuan ini, gue tuh punya relasi yang jauh lebih dekat dengan Allah ketimbang orang-orang Kristen yang lain. Makanya mereka lihat berbeda. Kami sorry, kita nggak main. Gue lebih kudus daripada lu, dan lu nggak ngerti. Gue punya pengetahuan yang lebih 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 mutakhir, lebih ajaib ketimbang apa yang lu ngerti. Makanya di ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sedangkan di pasal 1 ayat 6, jadi jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, nah ini kontradiksi. Jemaat ini yang elit-elit Kristen ini nih di dalam hidupnya ada sebuah kontradiksi. Mereka bilang kayak gitu, mereka punya persekutuan dengan Allah. Mereka bilang mereka punya relasi yang baik dengan Allah. Tapi hidupnya berantakan. Hidupnya itu membenci sesamanya. Seolah-olah nggak peduli relasi secara horizontal. Yang penting vertikalnya aja. Horizontalnya nggak peduli. Padahal relasi vertikal kita itu tuh tercermin kayak gitu di dalam relasi horizontal kita, dan sebaliknya juga. Kalau kita relasinya baik kayak gitu, cara mengasihi Allah gimana ya mengasihi sesama kita. Nah, ini yang terjadi di dalam jemaat Yohanes ini, yang kepada Yohanes tulis surat ini. Seperti itu. Ada orang-orang yang merasa dirinya lebih kudus daripada orang lain. Next slide. Nah, teman-teman, Jonathan Haidt kayak gitu. Jonathan Haidt di dalam bukunya The Righteous Mind, dia mengatakan seperti ini. Self-righteousness is the normal human condition. Self-righteousness is the normal human condition. Nah, teman-teman begini. Manusia itu punya kecenderungan secara normal ya, mereka itu tuh puas dengan kondisi moralnya mereka. Puas dengan kondisi moralnya mereka. Dan gue teringat apa yang terjadi di dalam kisah Yohanes ini, kayak gitu, surat Yohanes ini, itu tuh ada sebuah parabel atau ada sebuah perumpamaan yang Yesus tuh katakan waktu itu. Yesus tuh ceritakan, ada seorang Farisi datang ke dalam rumah ibadah, dan juga ada seorang pemungut cukai kayak gitu yang datang ke rumah ibadah. Yang menariknya adalah orang Farisi ini berkata, Tuhan, aku bersyukur. Aku nggak seperti orang ini. Aku nggak seperti pemungut cukai. Aku nggak kotor kayak dia. Sedangkan pemungut cukai itu berdoa, Tuhan, aku tahu aku nggak layak di hadapan-Mu. Aku butuh belas kasihan-Mu. Dan Yesus katakan, yang pulang akhirnya dibenarkan adalah si pemungut cukai ini. Kenapa seperti itu? Teman-teman, manusia, self righteousness is the normal human condition. Kecenderungan manusia itu adalah dia puas dengan kondisi moralnya dia. Coba begini, kadang-kadang kita mau nggak dibilang, aku kenalnya Yohana doang kayak gitu. Yohana, kamu lebih baik deh daripada Daniel Martua kayak gitu. Sama Daniel Martua aku kenal kayak karena dia kakakku kayak gitu. Kamu lebih baik deh Yohana daripada Daniel Martua. Mungkin Yohana akan bilang, oh enggak kok, enggak, aku enggak lebih baik kok dari dia. Nah, tapi sebaliknya kalau gua katakan, Yohana, kamu orang jahat ya, enak aja. Enggak lah, gua enggak orang jahat, gak. Gua enggak sejahat yang ini kok. Kayak gitu. Gua enggak melakukan hal yang dia lakukan kok. Kalau dibilang orang baik kita nggak mau, kalau dibilang orang jahat pun kita nggak mau. Jadi kita maunya di tengah-tengah. Baik enggak, jahat enggak. Kalau baik mungkin masih mau lah, tapi kalau kita dibilang orang jahat mau enggak? Ya enggak lah. Gue nggak membunuh, gue nggak korupsi, kayak gitu. Kita mulai kasih argumen-argumen lah dan lain sebagainya. Akhirnya nih kondisi seperti ini nih membuat kita merasa puas dengan kehidupan moral kita. Kita akhirnya merasa puas dengan kehidupan moral kita. Dan akhirnya ya
ya nggak ngerasa butuh ada diperbaiki dalam kehidupan kita karena kita udah puas dengan kehidupan moral kita, baik enggak, jahat juga enggak. Bahkan ada orang-orang yang mungkin mereka tahu mereka jahat kayak gitu, mereka tahu mereka bukan orang baik, tapi mereka berdamai dengan dosa. Caranya adalah ya dengan berdamai dengan dosa, menerima diri dia apa adanya, tapi nggak melawan dosa. Mereka menyerah sama dosa. Ya gue gini apa adanya, terima aja kayak gitu. Terus mulai dah kayak gitu. Terserah lu mau bilang apa ke gue, sini lu mau kata-katain gue, lu jahat, lu sesat, lu apa, gue terima, gue begini kok adanya. Gue terima semua label-label lu, tapi nggak berusaha untuk melawan dosa, nggak berusaha untuk berjalan di dalam terang, nggak berusaha untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Nah makanya teman-teman, kondisi seperti ini ketika kita punya self righteousness itu, kita tuh makin lama akhirnya makin lemah pertahanannya sama dosa. Kenapa begitu? Karena kita pikir kita orang baik. Kita pikir kita orang baik. Sama kayak elit-elit Kristennya di surat Yohanes ini. Dia pikir dia nggak ada dosa, nggak ada kesalahan sama sekali. Dia pikir dia orang baik. Waktu kita berpikir kita orang baik nih, kayak gitu. Akhirnya waktu kita melakukan dosa kecil, kayak gitu, kita pikir, ini dosa kecil kok. Toh selama ini track record gue udah bagus melakukan perbuatan baik. Ini cuman kecil doang nggak apa-apalah. Toh selama ini gue udah berhasil menjaga hidup gue. Kecil doang ini dosanya. Atau dia akan berpikir, kalau ada orang lain jatuh dalam dosa, kita akan hina dia mati-matian. Karena kita berpikir, nggak mungkin gue akan jatuh dosanya sama kayak dia. Gue jauh lebih kebal, gue jauh lebih kuat ketimbang dia. Akhirnya gue bisa nggak jatuh, atau gue bisa mengantisipasinya. Makanya berbahaya teman-teman sikap seperti ini. Makanya menarik apa yang dikatakan Rasul Yohanes ya, kayak gitu di dalam ayatnya yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat yang 7. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Teman-teman gini, ketika kita merasa kita nggak bersalah, next slide. Ketika orang-orang elit Kristen ini nggak merasa dia punya dosa, akhirnya mereka tuh nggak perlu Yesus Kristus. No sin, nggak ada dosa, nggak ada Yesus, nggak ada salib. Nggak ada salib, nggak ada pengampunan sama sekali. Makanya teman-teman penting banget kita ngerti bahwa kita adalah orang berdosa. Penting banget buat Yohanes mengingatkan bahwa lu tuh hidupnya sebenarnya di dalam kegelapan, bukan di dalam terang. Lu salah konsepnya, lu salah berpikirnya, cara pandang lu salah. Kalau lu berpikir lu nggak punya dosa sama sekali, percuma Yesus mati di atas kayu salib. Apa yang Yesus lakukan kalau gitu di atas kayu salib? Yesus cuma jadi orang yang dia tersangka kayak gitu, dia akhirnya penjahat kayak gitu dan mati di atas kayu salib sama seperti yang di kanan dan kirinya Yesus. Tapi salib nggak ada maknanya sama sekali. No sin, no Jesus. No Jesus, no cross. No cross, no forgiveness. Makanya kalau kita fokus ke dalam diri kita, fokus kepada perbuatan-perbuatan kita, kita akhirnya kayak gitu lupa bahwa kita tuh ternyata orang jahat. Harusnya kita bukan fokus kepada perbuatan kita, tapi kita fokus kepada perbuatan apa yang sudah Yesus lakukan. Kalau kita fokus kepada perbuatan baik kita akan berpikir kita orang baik. Kalau kita hanya berfokus bahwa kita adalah perbuatan-perbuatan jahat kita hanya berpikir kita orang jahat dan tidak ada pengampunan buat kita. Nah, kita harus fokus kepada apa yang Yesus lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Nah, teman-teman, next slide. Aku kadang-kadang suka bikin komik ya, kayak gitu untuk perkantas kayak gitu. Nah, kalian perhatikan gini, di dalam kekristenan hanya kekristenan yang paling serius ngomong soal dosa. Kalau orang ditanya, kira-kira forgiveness of God itu gimana sih? Ada orang yang mungkin berkata kayak gini, gue cuma salah sedikit, dosa gue sedikit, dosa gue kecil, kayak orang itu tuh nilainya 80 dari 100 kayak gitu, cuma salah 2. Mungkin Tuhan akan bilang, itu dosa kecil, gak apa-apa, gue maafin lah. Gue kan Allah yang baik, gue tuh merciful, gue punya belas kasihan yang besar, oke gue hilangin. Atau kayak gitu ada orang yang berpikir,
forgiveness of God itu seperti yang gambar sebelah kanannya. Seimbang. Fair. Kayak gitu. Fair enough. 50-50. Nggak jahat ya enggak, kayak gitu. Nggak baik juga ya enggak. Kayak gitu. Seimbang. Tuhan akhirnya maafkan juga. Next slide. Ada lagi orang yang mungkin berpikir forgiveness of God itu seperti Tuhan itu tuh lagi menyemangati kita. Ayo dong. Oke, saat ini lu nilainya cuma 20 kayak gitu. Mungkin saat ini nilai lu kecil, salahnya 8. Dari 10 hukum Taurat lu salah 8. 2 doang yang lu lakukan kayak gitu. 2 doang yang lu lakukan, apa yang Yesus lakukan? Berjuang lagi, usaha lagi, nanti ke depan pasti bisa. Berjuang lagi, masih gua kasih waktu dan lain sebagainya. Nyatanya, kayak gitu nyatanya, hanya kekristenan yang memandang dosa itu secara serius. Dosa baik yang kecil atau besar, itu tuh harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Mau kecil ataupun besar. Nah, yang menariknya adalah selalu penghukuman itu, kayak gitu, hukuman itu tuh ditanggung oleh pihak Allah. Bukan pihak manusia. Itu ibarat kayak rapotnya Yesus yang nilainya sempurna itu dikasih buat kita. Dicoret namanya dengan jadi nama kita. Dan rapot kita yang jelek-jelek itu jadi nama Yesus. Teman-teman, hanya kekristenan yang memandang serius. Kalau misalnya akhirnya melihat perbuatan baik lebih banyak, akhirnya dimaafkan kayak gitu, ataupun akhirnya seimbang perbuatan baik dengan dosa, ya udah it's okay lah, fair lah kayak gitu. Teman-teman, KKM-nya Tuhan itu tinggi banget. Standarnya Tuhan untuk lulus tuh tinggi banget. Standarnya tuh bukannya 75, 100 dari 100. Siapa yang bisa melakukan itu? Cuma Yesus Kristus. Makanya teman-teman, kalau kita nggak ngeh akan hal ini, kayak gitu, kita akan merasa puas dengan kondisi kita. Padahal kita sangat butuh pertolongan Tuhan. No sin, no forgiveness. Next slide. Makanya teman-teman, dari mana caranya agar kita mendapatkan pengampunan Tuhan? But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Nah, makanya teman-teman, ketika kita akhirnya mengaku dosa kita tuh berusaha kayak gitu, memperbaiki relasi kita dengan Allah. Dalam artian begini, kita baru bisa kayak gitu memiliki persekutuan dengan Allah kalau kita sadar kita manusia berdosa dan butuh Allah. Kalau kita nggak ngerti akan hal itu, kita nggak akan punya persekutuan dengan Allah. Datang sama Allah sombong, datang sama Allah. Kalau misalnya kalian ada pergumulan nggak mau berdoa, kenapa? Gue rasa kayaknya gue masih sanggup deh menyelesaikan pergumulan gue ini. Baru hidupnya hancur kayak gitu, barulah udah kayak merana banget, desperate banget, baru datang sama Tuhan. Awalnya kemana? Masih merasa sanggup. Akhirnya nggak punya persekutuan dengan Tuhan. Makanya teman-teman, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman yang di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Pertanyaannya gini, bagaimana kita tahu tuh kalau kita sudah berdamai dengan Allah? Bagaimana kita tahu kok bahwa Tuhan tuh sudah mengampuni kita? Lihat perbuatan kita. Apakah kita hidupnya sama seperti Yesus Kristus hidup? Apakah akhirnya kayak gitu, next step. Itu jelas ya kayak gitu, 1 Yohanes 2 ayat 6. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Bagaimana kita akhirnya tahu kayak gitu kalau kita sudah dimaafkan oleh Allah? Ya hidup kita hidup di dalam hidupnya Yesus Kristus. Kita sama hidupnya sama seperti Yesus Kristus. Kita mentaati perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus inginkan seperti itu. Next slide. Makanya teman-teman, gini, gue buat komik lagi ya, emang gue kadang-kadang suka bikin sih. Kadang-kadang kita suka berpikir begini, ngaku kita adalah orang Kristen. Good morning sir, I'm your follower. Yesus nanya kayak gitu. So, are you praying? Apakah kita berdoa? No sir. Loving your neighbors? Absolutely not, sir. Honoring the Father? Enggak juga ternyata. Next slide. Dan Yesus katakan, Yesus melakukan itu semua di dalam kehidupannya. I do all these things, but you don't. And you say you are my follower. Dengan bangga.
kita mengatakan kita adalah pengikut Yesus, dengan bangga kita mengatakan kita punya persekutuan dengan Allah. Apakah itu enggak melebih-lebihkan ya? Enggak, kita suka berpikir enggak. Dan ya sebelahnya itu cuman bercanda doang ya, twist doang sih. Tapi aku ngerti sekarang kayak gitu keberatannya Yesus. Aku nggak melakukan apa yang Yesus lakukan. Aku nggak bisa perform any miracles. Teman-teman, kadang-kadang kita puas bilang bahwa diri kita adalah orang Kristen, tapi nggak melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita bilang kita follower of Christ, tapi membenci saudara kita. Itu yang dilakukan jemaat ini. Mereka membenci saudaranya. Mereka nggak mau bermain dengan saudaranya. Mereka bagi-bagi kelompoknya. Wajar aja itu terjadi. Kenapa? Karena orang yang berpikir dia puas dengan moral mereka, mereka kan berpikir mereka orang baik dan nggak mau bermain dengan orang yang jahat, yang menurut mereka jahat. Nyaman nggak sih kita waktu akhirnya datang kayak gitu, main dengan orang-orang tuh yang suka mukulin orang, kayak gitu, yang narkobaan, kita nongkrong di situ dan lain sebagainya. Gue yakin kita nggak nyaman. Itu wajar, itu satu sisi perasaan itu manusiawi. Tapi bukan berarti kita nggak mau bersikap baik sama mereka, bukan berarti kita nggak mau berteman dengan mereka. Adanya pembedaan itu wajar banget. Bukannya akhirnya gue bilang, jangan label orang sama sekali, label tuh butuh sebenarnya. Butuh, cuman sikap kita setelah kita label itu pertanyaannya. Label tuh butuh, kayak gitu. Kalau nggak dilabelin, oh lu cowok apa cewek, suka-suka lu lah, kayak gitu. Nanti bahaya kan, kayak gitu. Label tuh butuh. Nah, cuman sikap kita. Nah, makanya teman-teman, kalau kita katakan kita pengikut Kristus, kita harus wajib hidup sama seperti Yesus Kristus. Dan mungkin kayaknya ya, minggu depan kalian akan bahas tuh. Seperti apa sih lebih detail hidup yang diminta, kayak gitu, ketaatan yang seperti apa. Yohanes tuh udah banyak banget sih bahas. Kalau kalian lihat perintah yang baru, sebenarnya bukan perintah yang baru, itu perintah yang lama yang diulang lagi, saling mengasihi. Terus juga nanti ada perikop Allah adalah kasih. Kita bohong kalau kita bilang mengasihi Allah tapi nggak mengasihi sesama. Nah, itu yang Yesus minta. Itu yang Yesus lakukan juga. Kalau lu punya persekutuan dengan Allah, itu beres, lu bilang itu beres, harusnya dengan sesama juga beres. Next slide. Terakhir, aplikasi perenungan. Apakah ada dosa kayak gitu? Adakah dosa yang selama ini kita simpan? Yang kita tuh nikmati diam-diam. Dan akhirnya kita merasa biasa aja, nggak heboh, nggak peka lagi sama dosa. Banal, dosa itu terasa banal. Apakah ada dosa yang selama ini kita simpan? Kalau ada, akuilah dan mintalah pengampunan dari Allah. Karena Yesus Kristus adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pernah nggak sih kita berpikir di dalam kehidupan kita, kalau kita masih berpikir kita adalah orang baik, pernah nggak kita berpikir, dosa apa yang bisa gue lakukan hari ini? Hari ini tuh gue bisa jadi orang sejahat apa? Kita selalu berpikir kayak gitu, kita orang baik. Tapi pernah kebayang nggak, hari ini tuh dosa apa yang bisa gue lakukan? Yang akhirnya nggak gue lakukan. Bukan karena gue orang baik. Tapi karena Yesus Kristus, anugerahnya itu menahan gue untuk tidak melakukan dosa tersebut. Pernah nggak kita berpikir, hari ini tuh gue bisa sejahat apa? Bisa jadi kayak apa gue hari ini? Perbuatan jahat apa yang bisa gue lakukan? Coba kita renungkan. Kalau kita berpikir kita bisa jadi jahat banget, kita sangat butuh Allah. Dan kita sangat butuh pengampunan dari Allah. Yang kedua, apakah selama ini aku mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi mereka? Apakah kita selama ini masih benci kepada saudara kita? Apakah kita selama ini masih nggak mau bermain dengan orang-orang yang kita pikir nggak layak untuk ditemenin? Gue nggak nyaman sama dia. Gue nggak mau kayak gitu deketin dia. Dia udah membenci gue, dia udah menyakiti gue. Masih ada nggak hal-hal seperti itu? Kita menjaga jarak dengan orang lain. Nggak mau orang itu tuh masuk ke dalam lingkaran kita. Lingkaran pertemanan kita, jauh-jauh aja loh. Ada nggak yang seperti itu? Atau sama orang tua kita? Ada nggak kita mau mengasihi orang tua kita yang mungkin menyakiti kita? Di dalam rumah kita sama kita WFA, ini mama nggak pengertian banget, papa nggak pengertian banget. Susah banget, katanya papa mama orang Kristen, kayak gitu. Katanya papa mama ngajarin berdoa, tapi kok ngerokok, kayak gitu. Katanya gua harus rajin ke gereja, tapi kok mereka ngomongnya kasar, marah-marah. Mau nggak kita mengasihi mereka? Atau kita ngasain beda-beda. Gue udah sering pembinaan di FT kayak gitu. Gue udah sering PA dan lain sebagainya. Gue tahu lebih banyak firman Tuhan dari papa mama gue. Jadi gue bisa merendahkan papa mama gue.
Sorry, lu nggak tahu banyak firman Tuhan. Lebih tahu gua. Elit Kristen. Kita jadi merasa seperti elit Kristen. Dan akhirnya mulai tuh berani untuk ngelawan papa mama kayak gitu. Atau ngerendahin, papa mama juga nggak rohani kok, dan lain sebagainya. Mau nggak kita belajar mengasihi mereka? Kalau mau, lakukanlah dari hal-hal yang sederhana. Coba doain mereka. Mungkin nggak kelihatan kayak gitu. Nggak perlu juga mereka lihat kayak gitu. Nggak perlu juga, ma, gue doain mama kayak gitu. Nih ya, ma, atas nama Yesus kayak gitu. Aku doain mama. Nggak perlu kayak gitu. Di dalam doa-doa pribadi kita kayak gitu. Ataupun bisa nggak kita layani mereka, memberikan minum kayak gitu, pijetin mereka. Atau bisa nggak kita sabar terhadap tindakan-tindakan mereka. Itu salah satu bentuk kasih loh. Bentuk kasih itu nggak perlu yang harus kelihatan jelas banget kayak gitu. Sabar pun mengerti mereka. Kenapa akhirnya coba belajar, kenapa sih papa mama maunya begitu terhadap hidupku? Apa yang lagi mereka kejar? Itu pun tindakan kasih. Nah, teman-teman berharap kayak gitu. Kita tuh melakukan hidup di dalam terang sama seperti Yesus Kristus hidup. Dan berharap teman-teman kita nggak lagi menjadi orang-orang tuh yang di dalam kehidupan ini dosa tuh biasa aja. Kita tuh harus peka terhadap dosa. Kita tuh harus terus-menerus taat kepada Yesus Kristus. Karena begini, makin kita nggak taat, kita makin sering melakukan dosa dan nggak taat kayak gitu, makin terbiasa. Makin terbiasa, ya udah biasa kayak gitu melakukan dosa. Nggak ada hebohnya sama sekali. Padahal Tuhan benci. Mau dosa kecil, dosa besar, itu serius buat Tuhan. Makanya berharap teman-teman kita hidup sebagaimana seperti Yesus Kristus hidup. Yesus punya persekutuan dengan Allah dan itu tercermin di dalam persekutuannya dengan sesama. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Tuhan, kiranya pada hari ini kami belajar. Jika kami katakan bahwa kami memiliki persekutuan dengan Engkau ya Tuhan, biarlah hidup kami hidup di dalam terang juga ya Tuhan. Biarlah hidup kami juga menyatakan hal itu. Kami mengasihi sesama kami. Kami membenci dosa, kami taat kepada perintah-Mu ya Tuhan. Sehingga akhirnya nama-Mu dimuliakan. Dan tolong kami ya Tuhan, agar kami peka terhadap dosa yang ada di dalam kehidupan kami. Sehingga akhirnya ya Tuhan, kami melihat dosa sebagai hal yang serius. Sebagaimana Engkau melihat dosa ya Tuhan. Setiap dosa besar atau kecil, upahnya adalah maut. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Kami bisa lepas dari penghukuman kekal itu ya Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pihak Allah, pihak-Mu ya Tuhan, yang menanggung upah dari dosa tersebut ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan biarlah kami terus-menerus ya Tuhan fokus kepada apa yang telah Yesus Kristus lakukan. Bukan terhadap apa yang telah saya atau kami lakukan ya Tuhan. Terpuji nama-Mu untuk firman yang kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.